hampir setiap hari gue di China ini menemukan rekor-rekor penjualan baru dari teman-teman kreator yang gabung di sini. Ya, seperti video-video gue sebelumnya, gue pernah bilang kalau kita memang lagi mau ke China, bahwa totalnya kita jadi 6 orang kreator gitu kan, buat live streaming dari China, kolaborasi dengan TikTok dan salah satu agensi di China. Ya, ini kayak lu bisa lihat belakang gue, ini gue lagi ada di pusat kota di Nanjing. Ini di lantai 40, jadi kelihatan nih lagi di luarnya. Ya, tempatnya emang agak berantakan sedikit, nggak apa-apa ya. Update-nya seperti apa, seperti yang gue pernah janjiin bakal gue bikin, kali ini gue bakal bikin. Nah, tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk, kita mulai. Oke, jadi kayak gini, ini sekarang tuh ketika gue bikin video ini lagi hari ke berapa ya? Kita nge-live itu udah hari ketiga atau hari keempat gitu kan, di trip ini di Nanjing gitu kan. Ada apa aja di sini gitu. Jadi gini, sebenarnya kalau yang gue lihat ya, TikTok ini pengen mencoba kesuksesan dari perusahaan-perusahaan agensi yang ada di China sebelumnya. Karena ternyata perbedaan antara kita di Indonesia dengan di China itu ketika kita ngobrol ternyata cukup jauh gitu ya. Jadi kalau ngomongin kerekun, keranjang kuning gitu kan, di Indonesia kan kita kayaknya baru mulai di 2021 ya, mau ke 22, bener gak sih? Ya, di sini juga, di sini mungkin mereka mulai sedikit lebih awal, cuma kan kita di TikTok Shop sempat ada tutup, udah gitu kecepatan kecepatan proses orang mulainya itu nggak secepat sama di China gitu kan. Terus agensi-agensi kreator juga yang ngurusin live commerce di Indonesia tuh kayaknya kita baru mulai bermunculan juga setelah ada TikTok Shop ya, 2021. Dan sebelumnya biasanya banyak perusahaan tuh yang ngurusin adalah endorsement doang. Sedangkan di China ternyata perusahaan-perusahaan ini mereka udah kayak mulai dari tahun belasan, 2000 belasan gitu. Ada yang dari 2012, ada yang 2013 gitu kan. Mereka udah mulai dari dulu. Jadi secara learning, secara pengalaman, secara pembelajaran gitu kan, itu jauh banget antara Indonesia dengan di China gitu ya. Dan terus kalau misalnya kita kan, gue tahu nih banyak teman-teman seller yang ngerasa, tapi kan kok di Indonesia aja sekarang harganya perangnya di e-commerce tuh udah gila-gilaan gitu kan, adminnya gede gitu kan, terus udah gitu belum lagi komisi kreator, budget iklannya makin naik dan lain sebagainya gitu kan. Kita ngerasa kayak pasar kita udah mulai capek gitu ya. Nah, terus beda sama di sini gitu. Ketika kita ngobrol sama pelaku-pelaku di sini, di China sendiri, mereka banyak bilang kalau pasar di Indonesia itu tuh bener-bener lagi berkembang, dan ini sama persis dengan kondisi China 4 tahun lalu, dimana menurut mereka pertumbuhannya itu lagi bagus-bagusnya. Sekarang ya bukan bilang nggak bagus sih, pasar mereka juga di sini udah gede gitu loh, udah jalan, tapi nggak maksudnya se-growth-nya itu udah nggak sekencang lagi sama di Indonesia gitu loh. Growth-nya udah, persaingannya lebih sadis, perang harganya lebih sadis. Jadi lu bayangin ya, sekarangnya kita udah sadis, terus mereka bilang di sini tuh masih belum ada apa-apanya gitu kan. Nah, seperti itu. Terus kalau sekarang ini kayak di sana itu, di China itu katanya kayak kalau kita mau konten, itu konten tuh benar-benar harus best of the best, barulah yang orang banyak nonton, barulah yang orang ada pembelian. Udah segitunya. Nah, terus gimana dengan trip gue sekarang gitu ya. Jadi nanti trip gue sekarang yang gue mau ceritain adalah, pertama, ketika kita awal datang, para kreator ini udah langsung dianalisa berdasarkan akunnya. Jadi kita udah mulai dipetakan kayak kreator-kreator ini tuh kira-kira maksudnya kayak kita kan di sini kategorinya sekarang tuh yang dipilih adalah beauty dan personal care. Kenapa itu gitu? Kenapa nggak yang lain? Mungkin ada sih beberapa teman-teman yang bawa barang yang udah nempel sama mereka kayak baju, daster dan lain sebagainya gitu. Terus kalau ditanya, ada nggak brand-brand lokal ikutan? Banyak banget sebetulnya yang masuk. Ada nggak UMKM yang ikutan? Ada yang udah nempel. Karena sebelumnya gue pernah bikin post kan kayak, ada yang mau ikutan nggak nih gitu kan. Nah, beberapa buat yang periode ini mungkin gak kejar, tapi Januari kita bakal ada lagi kayak gini. Jadi kalau misalnya teman-teman seller kalian mau ikutan join di acara kita kayak gini, boleh, karena tiap hari jujur nih rekor barunya bermunculan. Jadi penjualannya kenceng ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi setelah training, nah disinilah kita mulai live setiap hari gitu ya. Kita mulai live setiap hari. Di awal-awal gitu ya, secara omsetnya sih kayak kreator ini mungkin ada yang live sehari paling 4 jam, 5 jam gitu kan, paling lama nih. Nah, secara omset itu ya masih secara regulernya mereka gitu. Jadi kayak ada teman-teman yang udah bisa dapat omset sebulan, sehari ya, bukan sebulan ya. Ini kan kita ngomongin harian. Sehari misalnya katakan 20 juta, 30 juta ya, tetap dapat segitu. Gitu. Tapi begitu udah mulai hari kedua nih. Hari kedua aja 2 dari kreator yang gue bawa
itu dalam satu harinya ada yang panjang live-nya, ada juga yang memang cuma 6 jam doang. Tapi lu bayangin ya, dalam 6 jam itu tembus 10.000 US dollar. Jadi kayak 100, hampir 70 juta guys, dalam satu kali live doang. Kenapa bisa gitu ya? Nah, itu di hari kedua tuh. Hari kedua tuh ngomong-ngomong 2 hari lalu. Kemarin itu yang ada yang udah tembus 15.000. Hari ini gue sekarang masih jam, ini gue kasih lihat ya. Ini ketika lagi gue ngetek itu sekarang tanggal 10. Kelihatan nggak nih? Nih biar real deh. Ini ketika ngetek kalian bisa lihat ini gue tanggal 10 Desember. Jamnya sekarang baru jam 4 sore. Gitu ya. Kalau kemarin ada yang udah 15.000 US dollar satu orang. Sekarang gue belum tahu kayak gimana, tapi dari teman-teman 6 orang ini kan gue tuh ada yang memang ada yang udah punya GMP lumayan, ada juga yang dianggap potensial. Nah, yang potensial tuh mereka udah ngelebihin dari rekor-rekor live mereka biasanya. Jadi kayak misalnya nih, live-nya tuh ada yang baru nge-live tapi dalam 2 hari udah tembus puluhan juta gitu kan. Nah, itu terjadi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kan itu pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Jadi ketika di sini, ini mungkin materi yang cocok buat teman-teman yang mau belajar live streaming ya, gitu ya. Buat seller juga bisa gitu kan. Kadang gini, biasanya nih kalau yang gue lihat ya, kita tuh ketika nge-live kadang kan kita cuma mau coba 1, 2, 3 barang doang ya. Kita seller, kita punya 5 barang, kita cuma mau live 5 barang itu doang. Padahal mungkin 5 barang itu nggak cocok sama audiens kita. Karena di sini, jadi kayak karena setiap kreator tuh kayak punya produk-produk sendiri gitu kan. Di sini juga ada beberapa produk-produk yang di Indonesia. Jadi kayak di sini tuh gue lihat ada Purbasari, terus ada kalau yang lokal ya ada Raica, terus ada yang bawa Duster gitu ya, ada Maybelline, terus ada Cetaphil, ada Nivea gitu. Jadi banyaknya produk kayak gitu. Jadi ya setiap kreator itu, jadi kadang setiap kali ngetes tuh mereka sering banyak coba-coba gitu. Jadi kayak oke, gue bawa ini, bawa itu. Cobain gitu. Cobain kayak nyoba bahas satu produk setengah jam, 45 menit gitu kan. Coba lagi gitu kan. Itu yang kita coba, dan ketika di situ mulai ketemu gitu loh. Jadi kayak ada akun-akun, ada salah satu kreator gua, dia tuh salah satu produk andalannya adalah sepatu lokal. Ngomong-ngomong sepatunya pun harganya di bawah 100 ribuan doang, nggak mahal gitu kan. Nah, itu dia bawa sepatu banyak, dan sepatu itulah yang dijajar-jajar, ditempelin, dipasang, dicoba dijual, dan ternyata laku gitu, tetap laku gitu. Dan kenapa bisa gitu? Ternyata TikTok sendiri ngasih banyak voucher dan subsidi ke harga-harga produk tersebut. Banyak voucher-voucher yang dikasih, dan voucher itu ngebikin orang lebih yakin buat beli sekarang juga. Belum lagi, nah ini kuncinya, ada gimmicknya adalah kreatornya sengaja nge-live di China buat dapat voucher khusus gitu kan, dan bikin pembeli jadinya kayak lebih brutal buat oke, gue mau check out sekarang juga karena ya gue dapat voucher gitu kan. Bener nggak? Dapat voucher, kapan lagi ada penawaran khusus, itulah yang ada yang kita jual. Dan selain itu ya kita juga memang udah ngebudgetin ads yang cukup banyak gitu kan. Buat ngapain? Ya buat nge-support live-nya tersebut, makanya penontonnya rata-rata tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kalian tanya, di acara ini mungkin nggak kita organik 100%? Kagak mungkin. Jujur kagak mungkin. Kalau kagak nge-ads kayaknya kagak mungkin deh. Untung apa rugi kok ads-nya? Gue belum ngitung. Karena sekarang kita kayak lagi apa ya, misalnya dalam 3 hari ini yang fokus gue adalah ya coba kita ngajar GMV segede-gedenya. GMV-nya dulu deh gitu kan. Kalau ads-nya gimana, kita belum ngitung ROAS, belum ngitung segala macam. Tapi ya kalau gue lihat ya dari 6 kreator yang gue bawa, cuman dalam 2 hari doang mereka udah tembus lebih tinggi. Ada yang 2 kali, 3 kali lipat dari yang mereka biasanya dapetin di Indonesia. Gitu, cuma dalam 2 hari doang. Hari ketiga udah mulai ada yang lebih tinggi lagi. Ini sekarang gue tuh di hari keempat. Hari keempat ya gue belum tahu. Gue mungkin bakal tahu setelah 12 gue bisa bikin konten update lagi kayak gini secara globalnya seperti apa. Tapi learning yang maksud gue mau gue bagiin ke kalian adalah satu gitu ya. Pertama, kalau lo mau rame ya lo mungkin harus mencoba multi produk gitu kalau kalian mau nge-live, karena kadang kita nggak tahu produk kita sendiri cukup atau enggak. Kedua, yang namanya voucher, flash sale segala macam itu ngebantu gitu. Kalau lo nggak mau keluar duitnya sendiri, lo bisa kerjasama. Maksudnya kerjasama tuh gimana sih? Ini kalau buat seller ya, gue Januari bakal ada program kayak gini lagi, mungkin bakal bawa 10 kreator ya. Gue nggak tahu ya nanti totalnya dapetnya berapa kuotanya gitu ya, 10 kreator. Nah kalau kalian yang mau kerjasama sama Mea biar bisa ke live-in gitu, cuman gue bakal bilang yang pasti kalian perlu siapin stok, perlu siapin sampel, perlu siapin ads budget. Mungkin kan titip doang, jujur kagak mungkin lu titip doang, itu udah impossible, lupain aja. Karena karena gini jujur ya, gue sendiri bawa kreatornya kita bayar mahal
gitu, buat trainingnya, buat akomodasi dan lain sebagainya, belum vouchernya, belum ads-nya. Jadi ini memang mungkin cukup berbudget. Tapi kalau lo serius, ya ini lo bisa dapetin apa ya, bisa dapetin awareness bagus, bisa juga dapetin konversi bagus, lo bisa kerja sama kita gitu. Tapi gue tadi bakal bilang ya lo perlu siapin budget gitu ya. Terus yang ketiga, ads itu ngaruh. Keempat, itu juga bener-bener harus apa ya, maksudnya gini, kalau yang gue ngerasa ya di sini ya, kita tuh bisa bilang live itu udah sekarang hampir 24 jam, banyak kreator. Jadi setiap kreator jadi kayak panas gitu kan. Oke, gue mau lagi karena ngelihat yang lain omsetnya naik terus. Jadi kompetisi itu atau misalnya satu community yang sehat itu bakal ngebawa kalian lebih tinggi gitu kan. Makanya kalau buat kreator lu wajib banget buat gabung di agency MCN. Terutama MCN yang kuat ya, kalau mau bisa join nama kita di MEA, kita terakhir mesti nomor 1 gitu kan. Nah, karena itu bakal lu dapetin apa ya, suasana atau komunitas yang bakal ngedukung kalian gitu kan. Nah, itu adalah beberapa insight yang gue lihat tuh ada sekarang gitu kan. Selain, nah satu lagi, lu perlu terus belajar kayak ngelatih script, karena script sama itu bener-bener di sini tuh dites banget gitu. Jadi kayak gue lihat dari hari pertama sampai hari ketiga, kreator yang sama cuma dalam 3 hari itu dari cara bawainnya, cara ngomongnya itu udah beda jauh. Ya mungkin pengaruh dari tadi ya, komunitas juga. Gitu. Jadi itu dia tadi update sekilas gue tentang China trip yang lagi gue alamin. Nanti mungkin gue bakal bikin update berikutnya. Kalau ada yang mau tanya, lu tulis di komen, gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.